Selamat pagi Pak, perkenalkan kami mahasiswa bisnis 6B yang akan mempresentasikan terkait final presentation dari mata kuliah Manajemen Information System. Perkenalkan, saya Cornelius Jason dan anggota kelompok lainnya ada Anthony, Berlin, Garcila, dan Victoria. Dan berikut merupakan table of contents dari presentasi kami. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Mulai dari profil perusahaannya, Kokoben merupakan sebuah perusahaan startup F&B yang berdiri pada tahun 2019. Kokoben menjual berbagai fusion food dan Japanese food, khususnya mentai. Selain mentai, Kokoben juga menjual dish lain seperti wagyu dan beberapa menu yang lainnya. Tetapi mentai adalah penjualan utama dari Kokoben sendiri, dan semua produk itu 100% halal. Saat ini Kokoben telah memiliki 3 cabang yang berlokasi di Kalideres, Gading Serpong, dan Kedoya. Menurut owner, target market dari Kokoben adalah pria dan wanita umur 15-20 tahun, kelas B, dan berlokasi di Jakarta dan sekitarnya. Kokoben saat ini belum berbadan usaha, tetapi telah terdaftar HKI pada Juni 2020. Owner dari Kokoben sendiri tidak mau menggunakan kata mentai untuk brand perusahaannya, karena owner itu takut tren dari mentai itu sendiri akan hilang, dan sebenarnya tidak menjual mentai saja dari Kokoben sendiri. Sehingga nama brand yang diambil menjadi Kokoben. Ide bisnis Kokoben ini berawal dari membuat produk sendiri, hingga mengikuti beberapa bazar yang menurut owner itu hasilnya baik. Ditambah owner itu ingin membuat Kokoben itu menjadi sebuah pionir di bidang fusion Japanese food. Saat ini penjualan Kokoben itu berubah menjadi media online karena adanya pandemi COVID-19. Lalu Kokoben juga memiliki value yang berbeda dari para kompetitor yang lain, yaitu produksi yang cepat. Itu sekitar di bawah 7 menit saja. Dan mentai dari Kokoben ini tidak membuat anak saat dikonsumsi secara berlebihan. Dan juga menurut owner, kompetitor Kokoben saat ini adalah Hello Wagyu, Sangyu, Holy Mentai, dan beberapa brand mentai makanan lainnya. Dan untuk profil narasumbernya, kelompok melakukan wawancara dengan Ben Jason sebagai CEO dan co-founder dari Kokoben. Ben saat ini sedang menjalani kuliah S1 Bisnis di Universitas Prasetya Mulia. Ben memulai usaha Kokoben mulai dari tahun 2019, berawal dari sebuah keinginan untuk membuat usaha pionir Japanese fusion food. Ben sendiri itu bertanggung jawab kepada Kokoben untuk memastikan bisnisnya itu berjalan dengan lancar sesuai dengan value dan tujuan perusahaan. Ben menjalankan seluruh operasional bisnis. Kokoben itu hanya berdua saja dengan co-founder lainnya. Itu dengan temannya selaku co-founder dari Kokoben. Sistem informasi merupakan suatu sistem yang menggabungkan aktivitas manusia dengan penggunaan teknologi. Nah, biasanya penggunaan teknologi tersebut untuk keperluan kegiatan operasional maupun kegiatan manajemen lainnya. Pada dasarnya, sistem informasi adalah pemanfaatan informasi yang menggunakan teknologi. Teknologi tersebut kemudian memiliki perkembangan yang cukup pesat beberapa waktu terakhir. Sekarang ini teknologi dapat digunakan untuk mengolah data. Dari data tersebut kita akan mendapatkan informasi yang kemudian dapat berguna bagi kegiatan bisnis. Sebenarnya sistem informasi ini telah ada sejak lama, sekitar tahun 1945. Namun semakin berkembangnya zaman, sistem informasi kini semakin canggih. Dari yang dulu hanya dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan singkat dan tidak bisa melakukan pekerjaan yang otomatis, sekarang sistem informasi dapat berguna untuk menjalankan bisnis secara otomatis. Lalu sekarang saya akan membahas tentang IT infrastructure. Jadi IT infrastructure ini sendiri merupakan layanan dalam bidang teknologi yang menyediakan platform dan juga berperan penting untuk menjalankan sistem informasi dari sebuah perusahaan. Nah, IT infrastructure juga bisa didefinisikan secara luas sebagai suatu perangkat komponen IT yang merupakan dasar dari layanan IT yang biasanya berbentuk komponen fisik seperti komputer, perangkat keras atau hardware, maupun fasilitas jaringan. Nah, biasanya IT infrastructure dari sebuah perusahaan itu mengacu pada komponen-komponen yang terdiri dari 7 komponen. Itu dimulai dari operation, database, sampai pada consulting system integration. Nah, tujuan dari adanya IT infrastructure ini sendiri adalah untuk mencapai efektivitas dari keseluruhan proses kerja perusahaan, data, sumber daya manusia, peralatan, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya bisnis itu terus berkembang pesat dan mulai membutuhkan sistem integrasi teknologi,
maka sistem integrasi akan membantu untuk mengakomodir bisnis strategi ditambah dengan IT strategi dan ditambah dengan information technology yang dikelola oleh IT infrastructure itu sendiri, serta nantinya menghasilkan customer service, supplier service, dan enterprise service. Nah, lalu IT infrastructure yang digunakan oleh Kokoben sendiri itu adalah yang pertama itu dia menggunakan Mocha untuk daily operational-nya, di mana Mocha itu merupakan aplikasi berbasis cloud untuk memudahkan suatu bisnis dalam melakukan pencatatan transaksi penjualan usaha, penyimpanan data secara cloud, dan juga manajemen inventaris secara real time dengan setiap transaksi yang dilakukan di GrabFood dan GoFood setiap kali dimasukkan ke dalam Mocha. Sehingga dengan adanya Mocha ini sangat mempermudah Kokoben untuk melakukan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Nah, yang kedua yang digunakan adalah Google Drive. Kalau Google Drive sendiri ini digunakan oleh Kokoben untuk menyimpan file melalui internet agar file tersebut tidak hilang dan mudah untuk diakses serta dicari. Biasanya yang ditaruh di Google Drive ini merupakan file-file penting seperti financial report Kokoben sendiri. Selanjutnya yaitu IT hardware and software. Jadi berdasarkan wujudnya, teknologi informasi ini terbagi menjadi dua, yaitu hardware atau perangkat keras, dan software atau perangkat lunak. Hardware itu biasanya merupakan perangkat-perangkat elektronik yang kita bisa lihat wujudnya atau kita bisa pegang. Kemudian sebaliknya, perangkat lunak merupakan teknologi-teknologi yang bersifat tidak berwujud. Kemudian selanjutnya itu IT hardware. Berikut beberapa contoh hardware dari teknologi informasi yang paling umum. Yang pertama yaitu komputer. Komputer merupakan perangkat keras yang paling dasar dari seluruh IT. Komputer tersebut juga memiliki banyak kegunaan, baik dalam fungsinya pada bisnis maupun aktivitas lainnya. Komputer digunakan sebagai wadah untuk menampung berbagai perangkat lunak. Yang kedua yaitu mobile device atau tablet. Mobile device atau tablet ini mirip seperti komputer namun berbeda dari sisi ukurannya. Tablet ini juga baru muncul dan populer akhir-akhir ini, dan dulu waktu dibuatnya itu memang diperuntukkan tidak se-advance komputer. Namun seiring berkembangnya zaman, kini tablet juga memiliki kemampuan komputasi yang hebat. Yang ketiga yang paling umum yaitu printer. Printer ini digunakan bisa berbagai hal. Namun kegunaan printer untuk bisnis itu biasanya untuk merubah file yang berbentuk file soft copy menjadi file yang berberkas fisik. Nah, terakhir yaitu network hardware. Network hardware ini terdiri dari beberapa macam. Secara keseluruhan mereka bekerja bersamaan dengan tujuan yaitu menyalurkan jaringan internet ke perangkat keras kita seperti tablet ataupun komputer. Berhubungan dengan teknologi pada zaman sekarang ini yang sangat terkait dengan internet, network hardware ini juga baru populer akhir-akhir ini. Selanjutnya merupakan software yang cukup populer yang digunakan untuk bisnis. Yang pertama sistem POS atau point of sales. Jadi sistem POS ini merupakan pengganti dari sistem kasir yang sudah dimiliki oleh bisnis konvensional dulu. Nah, dengan kemajuannya teknologi, maka sistem kasir dapat diubah menjadi sebuah program di mana penggunanya hanya perlu mengoperasikan program tersebut. Sistem POS sekarang udah bisa dimasukin ke tablet atau perangkat-perangkat kecil lainnya, dan biasanya membutuhkan koneksi internet untuk beroperasi. Kedua yaitu media sosial. Media sosial merupakan salah satu perangkat lunak yang dibutuhkan oleh bisnis, terutama bisnis yang bergerak online. Namun sebenarnya media sosial ini tidak semuanya berbentuk software. Kita juga bisa mengakses media sosial ini melalui jaringan internet atau dari browser kita. Nah, seiring berkembangnya waktu, media sosial ini
bisa juga dijadikan tempat untuk melakukan transaksi. Yang ketiga yaitu third party software. Pada dasarnya third party software ini merupakan segala bentuk perangkat lunak yang dibuat oleh berbagai developer. Perangkat lunak ini ada dari berbagai sumber seperti yang paling umum Microsoft Excel dari Microsoft atau Google Sheets dari Google, dan banyak lagi perangkat lunak yang dapat digunakan oleh kebutuhan bisnis ataupun kebutuhan lainnya. Cocoben menggunakan 4 IT hardware, yaitu laptop, mobile device seperti handphone, printer, dan WiFi router untuk menunjang kegiatan bisnisnya, terutama dalam bidang operasional, financial, dan untuk ownernya saling menghubungi satu sama lain. Kemudian, Cocoben juga menggunakan IT software yang pertama ada di bidang financing, yaitu menggunakan Klik BCA dan BCA Mobile untuk melakukan transaksi keluar dan masuk, dan juga menggunakan Google Sheets untuk melakukan pencatatan keuangan. Kemudian di bidang marketing, ia menggunakan Instagram dan Facebook Business Manager untuk melakukan kegiatan marketing dan advertisement-nya. Yang terakhir ada di divisi operation, yaitu yang pertama menggunakan Google Meet untuk owner saling menghubungi satu sama lain dan melakukan meeting secara online. Kemudian mereka juga menggunakan Grab dan Gobis untuk berjualan secara online, dan juga yang menggunakan Mockapos untuk sistem penjualan sehari-harinya, dan juga untuk melakukan inventory management. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Customer Relationship Management. Customer Relationship Management merupakan salah satu sistem yang menghubungkan perusahaan dengan jangkauan seluruh sistem fungsional untuk membantu eksekusi proses bisnis meliputi seluruh level manajemen. CRM sendiri biasanya menyediakan informasi untuk mengkoordinasi segala yang berkaitan dengan proses bisnis dengan pelanggan, mulai dari sales, marketing, hingga customer service guna mengidentifikasi, menarik, dan mempertahankan pelanggan yang paling menguntungkan. Fungsi dari CRM sendiri yaitu sebagai sistem manajemen penjualan untuk melacak atau memantau penjualan, memantau KPI, dan lainnya. Penggunaan aplikasi CRM untuk bisnis baru merintis bisa membantu mengelola data pesanan dan informasi pelanggan. Selain itu, CRM juga bisa membantu mengautomatisasi proses bisnis yang membosankan dan menghabiskan waktu seperti memasukkan data. Dengan demikian, bisnis bisa berfokus meningkatkan penjualan dan berinteraksi dengan pelanggan. Nah, melalui interaksi dengan menelusuri informasi pelanggan, dengan mengkombinasikan strategi, proses kebijakan perusahaan juga biasanya merupakan fungsi dari CRM itu sendiri. Penerapan CRM sendiri banyak dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi. Dengan menggunakan CRM, suatu saat bisnis akan mampu mengenal serta memahami pelanggan mereka dengan sangat baik. Jadi, bisnis yang dijalankan mampu merespon kebutuhan pelanggan dengan cepat dan tepat. Bagi suatu bisnis UKM sendiri, CRM dapat diimplementasikan dalam membantu kegiatan marketing dan penjualan. Nah, adapun beberapa manfaat dari penggunaan CRM seperti mempertahankan pelanggan dengan melakukan customer retention untuk mengelola hubungan kembali dengan pelanggan pada tiap tahapan pembelian. Mereka seperti meminta insight atau melakukan survei mengenai kepuasan pelanggan. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan layanan dari customer service dengan menggunakan aplikasi CRM yang memungkinkan untuk karyawan memiliki pengetahuan mengenai apa yang lagi dibutuhkan oleh pelanggan dan melakukan interaksi. Lalu meningkatkan efektivitas kerja di mana dengan adanya CRM bisa membantu dan menciptakan workflow yang baik seperti mengirim reminder untuk meeting, mencocokkan data, mendapatkan kotak dari tempat lain, GoFood atau GrabFood. Nah, CRM juga bisa membantu melakukan pelaporan pengumpulan data dengan sistem yang lebih canggih. Selanjutnya, IT for Customer Relationship. Nah, dari kasus Cocoben sendiri sampai saat ini, mereka masih menggunakan WhatsApp dalam mengelola hubungan baik dengan customer. Setelah dianalisa, terdapat problem, yaitu kurangnya nomor kontak customer yang dimiliki oleh Cocoben untuk melakukan penyebaran informasi mengenai promo yang diadakan maupun menanyakan insight atau survei singkat mengenai perbaikan menu yang berasal dari sudut pandang customer. Nah, sehingga Cocoben hanya bisa melakukan interaksi dengan customer hanya pada saat dine-in atau melakukan interaksi dari akun Instagram mirip Cocoben. Permasalahan lainnya ada pada saat pandemi sekarang. Lebih banyak customer yang memiliki makanan dari aplikasi GoFood dan GrabFood. Dari sana, terjadi putus hubungan antara penjual dan pembeli makanan. Hal ini menjadi penghambat jika melakukan follow-up berbagai menu dan juga penawaran
menarik lainnya. Karena belum tentu semua customer melakukan pemesanan Kokoben akan melakukan follow akun Instagram dari restoran ini. Sehingga dari sana kami mencoba mencari tahu apakah kontak nomor customer di GrabFood dan GoFood bisa tersimpan. Ternyata mereka sudah memperbolehkan pemilik bisnis untuk melihat kembali nama dan nomor telepon customer yang pernah memesan dari toko, sehingga mereka merekomendasikan melihat kontak nomor yang tersimpan dari aplikasi GoFood dan GrabFood, sehingga mereka dapat melakukan follow-up penawaran-penawaran dan survei singkat secara lebih mudah. Hal ini akan diterapkan oleh Kokoben dalam menjalankan bisnisnya sehari setelah interview. Hasilnya terlihat dengan adanya penambahan tersebut, customer bisa dilakukan follow-up secara langsung. Sejauh ini, owner dari Kokoben merasa bahwa sistem yang digunakan sudah sangat baik. Akan tetapi, ada beberapa hal minor yang masih menjadi kendala. Yang pertama adalah bad internet connection, di mana hal tersebut akan menyebabkan adanya order delay dan juga kendala dalam melakukan e-payment. Jadinya, terkadang orang yang ingin melakukan transaksi melalui transfer bank, kemudian juga melalui Gojek, GoPay, dan juga OVO akan mengalami kendala. Kemudian yang kedua ada juga platform fee dari Gobis dan Grab yang bisa dibilang lumayan untuk bisnis UMKM sekelas Kokoben karena hal tersebut dapat mengurangi profit margin yang sudah dimiliki dari Kokoben. Lalu untuk pengembangan solusi MIS, jadi dari hasil interview dengan narasumber, kelompok itu menemukan beberapa masalah yang sebenarnya masih dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Kokoben sendiri, dengan bantuan manajemen information system tentunya. Dengan customer loyalty yang cukup tinggi dari Kokoben, kelompok itu melihat adanya peluang repeat order dari customer yang sangat tinggi. Dari hal tersebut, kelompok merekomendasikan penggunaan aplikasi TADA, sebuah aplikasi untuk menjaga customer retention atau customer retention platform atau yang disebut dengan CPA. Platform tersebut dapat membantu Kokoben dalam meningkatkan sustainability perusahaan dan juga menjaga relasi dengan customer agar lebih baik. Pada aplikasi TADA ini terdapat beberapa fitur yang salah satunya itu adalah referral code dari sisi customer-nya, itu dapat digunakan oleh customer untuk dikumpulkan lalu ditukarkan untuk mendapatkan sebuah reward. Sedangkan untuk dari sisi Kokoben sendiri dapat memanfaatkan fitur customer analytics dan insight yang secara langsung itu dapat diakses menggunakan platform dari TADA ini. Dan yang terakhir itu penutup. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ben, semua kegiatan bisnis Kokoben ini hampir menggunakan seluruhnya teknologi. Keberadaan manajemen information system itu sangat membantu Kokoben dalam bekerja di bidang operasional, marketing, financing, dan juga human resource-nya. Pada kegiatan operasional, Kokoben itu menggunakan aplikasi Grab, Gobis, Shopee, dan juga Moka. Untuk kegiatan marketing Kokoben menggunakan tools Facebook Business Manager untuk merangkul semua dari grup Facebook dan Instagram untuk memasarkan produk-produk mereka. Serta kegiatan financing dari Kokoben itu menggunakan mobile BCA, Klik BCA, dan juga Google Sheet untuk kegiatan financing dan pencatatan produk keuangan. Dalam koordinasi antar co-founder, mereka tidak menggunakan tools dan lebih sering itu bertemu langsung. Tapi karena adanya pandemi COVID-19, menjadi menggunakan Google Meet untuk online meeting. Situasi COVID-19 ini membuat Kokoben yang sebelumnya jarang menggunakan sistem informasi, saat ini Kokoben itu sering menggunakan IT tools karena mayoritas sales dari Kokoben ini datang dari online sales. Menurut owner, sales akan menjadi sangat sedikit jika tidak menerapkan manajemen informasi sistem pada Kokoben di situasi COVID-19 ini. Dan juga untuk saran dari kelompok untuk Kokoben memberikan SOP dan pelatihan yang tepat kepada para karyawannya dalam penggunaan IT tools pada perusahaan. Hal ini itu diperlukan agar meminimalisir kesalahan yang ada dalam seluruh kegiatan operasional dari Kokoben. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.